semua. Terima kasih udah meluangkan waktunya. Dalam sekitar 1,5 sampai 2 jam ke depan kita mungkin akan diskusi ya mengenai bagaimana sih caranya kita bisa mendapatkan income puluhan juta hanya dalam waktu 6 bulan. Nah, hari ini malam ini kita ada 3 agenda utama sebenarnya. Yang pertama itu adalah pengenalan tentang water purifier. Nanti di sesi kedua adalah presentasi tentang peluang bisnis yang ada di Kowe. Yang ketiga adalah tanya jawab. Tapi nanti di pertengahan antara sesi 1 dan 2, teman-teman nanti kalau memang ada pertanyaan, kita akan juga usahakan jawab di antara 2 sesi tersebut. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai aja. Teman-teman, mungkin sebagian besar dari kita mungkin nggak setuju ya kalau dibilang bahwa manusia itu mengalami evolusi sesuai dengan apa yang Darwin utarakan. Saya juga nggak setuju sih, saya nggak suka kalau kita dibilang berasal dari kera atau monyet. Tapi sebenarnya memang evolusi itu terjadi di dalam hidup kita, cuman mungkin bentuknya lain. Tapi yang jelas evolusi itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik. Jadi secara sengaja atau tidak sengaja manusia itu sebenarnya mengalami evolusi. Tapi bentuknya itu mungkin bukan dari sisi fisik ya, tapi lebih dari ke pola hidupnya. Mungkin secara cepat saya akan coba kasih gambaran. Contoh yang paling utama yaitu evolusi dalam berbelanja. Dulu kalau teman-teman ingat, orang tua kita itu berbelanja pasti di pasar tradisional. Ya, di pasar tradisional itu udah lengkap sekali, semua kebutuhan kita ada, sehingga orang gak usah kemana-mana lagi, cukup datang ke pasar dan semua kebutuhan sudah bisa dicari di situ. Tapi kemudian manusia mengalami evolusi. Manusia itu ingin mencari sesuatu yang lebih praktis, yang lebih sehat, yang lebih nyaman, terus kemudian lebih efisien, sehingga kemudian mereka menciptakan sebuah konsep yang disebut dengan supermarket. Nah, supermarket ini menjadi jawaban atas segala kekurangan yang mereka rasakan di pasar tradisional, sehingga akhirnya supermarket ini menjadi salah satu opsi, mungkin opsi utama lah buat mereka ya untuk melakukan belanja ya, maksudnya dalam untuk mencukupi segala kebutuhan mereka. Tapi lagi-lagi manusia ini selalu berevolusi, pengen cari cara yang lebih praktis, lebih ringkas, kemudian ditemukanlah sebuah sistem yang disebut dengan belanja online. Nah, ini benar-benar sebuah terobosan yang kita nikmati sekali ya, sehingga dalam waktu yang singkat, kemudian gak usah kemana-mana, kemudian dari sisi kenyamanan juga sangat nyaman, cukup di rumah, tinggal buka HP, tinggal buka laptop, tinggal buka tab, kita langsung bisa berbelanja. Gak usah kemana-mana lagi, barangnya bisa dikirim, barangnya bisa diantar. Harganya juga kadang-kadang kita bisa pastikan itu dibandingkan dengan yang lain tuh enak, bisa pilih-pilih mana yang lebih murah. Nah, sehingga akhirnya terjadilah evolusi berbelanja dari pasar tradisional berubah ke supermarket, kemudian sekarang ini pindah lagi ke belanja online. Nah, itu salah satu contoh. Nah, berikutnya dalam dunia hiburan. Ya, dulu kalau orang mau cari hiburan pasti pakainya TV, apa-apa nontonnya di TV. Tapi lama-lama mereka merasa bahwa oh kok kualitasnya nggak oke, sehingga mereka menciptakan konsep yaitu bioskop. Bioskop ini walaupun berbayar, mungkin cukup mahal, tapi diminati. Kenapa? Karena mereka bisa mendapatkan hiburan yang mereka nggak dapatkan dulu di TV. Tapi lagi-lagi, mereka berevolusi lagi, mencari cara bagaimana supaya pola mereka dalam mencari hiburan ini lebih menyenangkan buat mereka, lebih sehat mungkin, lebih efisien, sehingga diciptakan sekarang apa yang dinamakan dengan layanan streaming. Bentuknya bermacam-macam. Salah satunya yang paling besar, yang paling terkenal adalah itu Netflix. Nah, teman-teman lihat lagi ya, kita secara sengaja melakukan perubahan dalam pola hidup kita, evolusi dalam hiburan. Ya, dari TV berubah ke bioskop, berubah lagi ke layanan streaming. Intinya apa? Intinya adalah mencari sesuatu yang lebih praktis, yang lebih ringkas, yang lebih nyaman untuk dilakukan, dan pastinya harus lebih sehat. Contoh yang berikutnya, dalam dunia bertransaksi. Ya, dulu kita selalu kemana-mana mesti cari uang cash, betul nggak? Kita mesti siapkan uang untuk berbelanja. Kalau mau bayar sesuatu harus bayar pakai uang cash. Cuma kemudian itu dirasakan, aduh uangnya kadang-kadang lecek, kadang-kadang bau, kadang-kadang rusak, kadang-kadang hilang dan lain-lain. Sehingga akhirnya diciptakanlah cara pembayaran berikutnya itu dengan menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Yang penting pakai kartu. Cuman lagi-lagi mereka merasa bahwa aduh mesti bawa kemana-mana, kadang-kadang dicopet, kadang-kadang hilang, kadang-kadang expired dan lain-lain. Sehingga akhirnya diciptakan lagi oleh manusia sebuah transaksi yang lebih nyaman, lebih sehat, dan lebih efisien, yaitu menggunakan transaksi digital. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa perubahan atau evolusi ini terjadi di berbagai macam bidang ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini. Jika evolusi itu terjadi di banyak pola di hidup kita,
bagaimana dengan cara kita mendapatkan air minum? Ya, apakah kita juga mengalami evolusi dalam air minum? Coba kita bahas. Sekarang teman-teman mungkin udah paham bahwa dulu sebelum sebelum kita memakai galon, semua mendapatkan air minum itu melalui air rebusan ya. Mungkin mereka ambil dari air ledeng atau mungkin dari air tanah, kemudian direbus sebelum kemudian bisa dipakai untuk minum. Tapi berjalannya waktu mereka merasa bahwa oh kok nggak praktis karena kalau mau minum aja mesti dimasak dulu. Udah gitu kalau minum air dingin terpaksa harus tunggu dulu sampai dingin baru kemudian bisa dinikmati. Sehingga diciptakanlah sebuah konsep yaitu menggunakan galon. Nah, galon adalah jawaban atas segala kegalauan waktu minum dengan menggunakan air rebus. Ya, saat ini mayoritas dari masyarakat Indonesia menggunakan galon. Tapi saya punya pertanyaan, ya, apakah galon ini sudah merupakan jawaban atas kebutuhan kita untuk air minum yang praktis, yang sehat, yang nyaman, dan mungkin yang murah? Untuk menjawab itu, coba kita lihat dulu alur distribusi galon. Nah, teman-teman, biasanya untuk di Jakarta ini, pabrik galon itu berada di dekat dengan Gunung Salak karena sumber airnya dari Gunung Salak di Sukabumi ya. Kita sebut aja lah misalnya mereknya Aqua. Pabriknya ada di situ. Nah, kemudian dari Gunung Salak hingga sampai ke rumah itu akan membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Coba kita lihat dari animasi yang ada. Dari Gunung Salak ke pabrik itu akan butuh waktu 1 hari. Itu termasuk dengan pengepakannya ya, pemindahan dari hasil difiltrasi kemudian dipindahkan ke galon itu mungkin akan butuh 1 hari sebelum akhirnya dikirim ke DC. Nah, DC pun di situ akan mengendok sekitar 4 hari, akan disimpan tuh produk-produk paling cepat itu 4 hari. Sebelum akhirnya dari DC dikirim ke distributor, itu akan makan waktu sekitar 7 hari. Kemudian dari distributor akan dikirim ke toko-toko terdekat atau agen-agen terdekat, itu juga akan butuh waktu sekitar 1 minggu. Sebelum akhirnya dikirim ke rumah kita dan itu juga akan makan waktu sekitar 1 minggu. Nah, teman-teman bisa bayangkan dari pertama kali air itu dibuat, ya, disaring, air galon itu dibuat atau disaring, sampai kemudian kita bisa menggunakan dan di rumah kita itu memakan waktu sekitar 26 hari. Bayangkan, udah nggak fresh. Ya, artinya air itu udah hampir 1 bulan umur ya. Mungkin kalau kita ambil rata-rata mungkin bisa 1 bulan. 1 bulan setelah produksi, baru kemudian air itu bisa kita minum. Ya, teman-teman coba bayangkan. Kadang-kadang kalau kita minum pakai air kemasan mineral, baru kita taruh 1 malam aja, besok kita udah nggak mau minum tuh sebenarnya. Betul nggak? Kita khawatir jangan-jangan nih air udah nggak bagus kalau kita minum. Kita nggak sadar, padahal galon yang kita minum itu diproduksi 1 bulan yang lalu. Tapi kenapa kita masih mau minum? Nah, teman-teman harus paham, waktu distribusi yang panjang ini akan menciptakan masalah pada galon itu sendiri. Coba kita sama-sama pelajari ya, kira-kira potensi apa aja sih, masalah apa aja sih yang kira-kira akan terjadi karena pengaruh dari penggunaan galon ini, baik dari sisi produksi waktu produksi yang lama sampai dengan material yang kita gunakan. Nah, teman-teman kita bahas dulu. Seperti yang teman-teman lihat di layar monitor atau di layar HP sekarang ini, di sebelah kiri itu adalah plastik. Jadi kalau teman-teman lihat pemulung-pemulung suka kumpulin plastik, macam-macam plastik, nggak mesti botol air minum, nggak mesti. Semua yang berbahan plastik itu dikumpulkan dan kemudian akan dikirimkan ke pabrik. Di pabrik tersebut ini akan diolah lagi sehingga mereka akan melakukan proses daur ulang. Jadi plastik-plastik yang dikumpulkan tadi nanti akan dicacah, dihancurkan menjadi kepingan-kepingan kecil dan kemudian plastik tersebut akan dipanaskan sampai suhu tertentu sehingga meleleh. Begitu udah meleleh, mereka masukkan ke cetakan itu. Jadi ada cetakan berbentuk galon, plastik tadi akan dimasukkan ke situ. Plastik meleleh tadi yang berasal dari kepulan para pemulung-pemulung ya. Jadi dikumpulkan dari seantero Jakarta misalnya, dikumpulkan jadi satu, kemudian dihancurkan jadi biji-biji plastik yang kecil, dipanaskan sampai cair, dimasukkan ke cetakannya. Begitu dicetakan itu kemudian akan dimasukkan lagi tambahan bahan kimia. Biasanya yang dipakai itu polietilen atau polipropilen. Nah, kenapa dipergunakan bahan kimia ini? Itu dibutuhkan supaya bisa menjadi kuat ya. Jadi plastik yang tadi plastik yang meleleh tadi dimasukkan dalam cetakan, begitu disuntikkan polietilen atau polipropilen ini akan menjadi kuat dan kemudian akan membuat plastik tadi berwarna bening sehingga bisa tembus pandang. Nah, disinilah permasalahannya terjadi. Jadi kita tahu bahwa galon itu terbuat dari plastik.
Nah, teman-teman, plastik yang menjadi bahan dasar galon tadi kan akan dihancurkan meleleh menjadi 1 galon ya. Nah, galon itu artinya terbuat dari gabungan beberapa biji-biji plastik, banyak biji plastik. Dan sifat dari biji plastik ini adalah mereka sangat sensitif terhadap matahari, baik itu cahaya matahari maupun panas matahari. Ya, panas dan cahaya matahari ini mempengaruhi galon tersebut. Apa pengaruhnya? Plastik yang tadi udah menyatu menjadi sebuah galon itu nanti akan menjadi terurai kembali. Ya, plastik tadi akan terurai atau bahasa kimianya meluruh, jatuh lagi ke air. Teman-teman nggak akan bisa lihat dengan mata mata telanjang. Kenapa? Karena ukurannya kecil sekali, makanya namanya mikroplastik. Ya, ukurannya kecil sekali, kita nggak akan bisa lihat, tapi jumlahnya banyak di air. Semakin lama galon ini terpapar oleh cahaya matahari dan panas matahari, maka akan besar kemungkinan semakin banyak tertumpuk biji-biji plastik dalam bentuk mikroplastik yang tercampur dengan air mineral yang nanti kita gunakan di rumah untuk keluarga kita. Jadi, setiap orang yang minum dari galon akan mempunyai kemungkinan yang sangat besar sekali ikut mengkonsumsi mikroplastik yang jumlahnya besar walaupun tidak terlihat oleh mata. Coba saya gambarkan ya. Seperti yang teman-teman lihat di layar saat ini itu adalah gambaran sepiring penuh mikroplastik. Ya, warna biru kalau di sini. Warnanya macam-macam tergantung bahan apa yang mereka gunakan. Nah, mikroplastik ini seperti yang saya bilang tadi ukurannya sangat kecil. Kecil sekali sehingga nggak akan kelihatan oleh mata kita, tapi jumlahnya banyak sekali. Nah, bayangkan mikroplastik yang tadi berada di dalam air mineral yang kita minum, baik itu dari air galon atau dari air kemasan plastik yang diminum oleh kita, oleh anak-anak kita, oleh orang tua kita, secara teratur, itu sama aja dengan kita mengkonsumsi plastik. Ya, saya akan kasih gambaran. Teman-teman bayangkan, ya, Bapak Ibu bayangkan, selama 1 minggu apabila kita minum secara terus-menerus ya, kita kan memang sekarang ini harus akui bahwa mayoritas dari masyarakat Indonesia, masyarakat Jakarta, itu minum menggunakan air galon, udah pasti. Bahkan kita di luar pun kadang-kadang kita belinya air kemasan plastik, betul kan? Nah, di dalam kemasan plastik, di dalam galon tadi, itu terdapat mikroplastik. Setiap kita minum, kita akan mengkonsumsi mikroplastik dan masuk ke dalam tubuh kita. Sebagai gambaran, setiap minggu seolah-olah masyarakat di Jakarta itu sama saja seolah-olah mengkonsumsi 5 gram plastik. Seberapa banyak 5 gram plastik? Kira-kira 1 sendok porselen. Ya, teman-teman tahu buat makan bubur biasanya bubur ayam ada sendok porselen itu full, ukurannya 5 gram. Ya, jadi yang punya anak seolah-olah setiap minggu kita suapkan tuh 1 sendok yang isinya plastik semua beratnya sekitar 5 gram. Bayangkan ini yang terkonsumsi oleh kita. Dan kalau 1 bulan lebih fantastis lagi. Ya, bukan hanya 1 sendok tapi udah setengah mangkok sup. Ya, mangkok sup itu mungkin ukurannya sekitar sama kayak kobokan, sekitar setengah kobokan. Ya, seolah-olah setiap bulan kita memberikan plastik sejumlah setengah mangkok sup disuapin ke anak kita, ke orang tua kita, bahkan ke diri kita sendiri. Bayangkan, ini tidak kita sadari, ini tidak kita rasakan karena nggak ada rasa, tapi ada dan jumlahnya ini signifikan. Ya, kalau 6 bulan bagaimana? 6 bulan lebih parah lagi. Ya, teman-teman pernah makan Indomie kan kalau ke warung? Nah, 6 bulan itu ukuran plastik yang kita konsumsi itu setara dengan 1 mangkok mie. Ya, ibaratnya selama 6 bulan kita minum dengan menggunakan galon itu sama aja dengan kita mengkonsumsi plastik yang ukurannya sama dengan 1 mangkok mie. Bayangkan, ya, apalagi kalau 1 tahun. Ini jumlahnya lebih besar lagi. Kenapa? 250 gram, 1/4 kilo. Selama 1 tahun, kalau kita minum dari galon, itu sama aja dengan kita mengkonsumsi 1/4 kilogram plastik. Bukan hanya kita, keluarga kita yang di rumah, anak-anak juga akan minum sebanyak itu, orang tua kita juga akan minum sebanyak itu, kita juga akan minum sebanyak itu. Ya, ibaratnya kayak 1 piring penuh, ya kayak nasi goreng sebanyak itu, tapi yang porsinya gede banget tuh. Setiap tahun. Nah, sekarang pertanyaannya udah berapa tahun kita minum? Berarti udah berapa kilo kita mengkonsumsi plastik yang kita nggak sadari masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya apa sih sebenarnya pengaruhnya dari mikroplastik itu? Oh, pengaruhnya besar sekali. Mikroplastik itu mempunyai pengaruh yang sangat buruk sekali untuk kesehatan.
Kenapa? Karena mikroplastik itu ukurannya kecil sekali Bapak Ibu. Kecil sekali sehingga bisa masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam organ tubuh kita, bahkan ke dalam darah. Masuk ke peredaran darah kita dan kemana-mana, masuk sampai ke otak. Coba, ini kita list beberapa penyakit yang ditimbulkan karena mengkonsumsi terlalu banyak mikroplastik. Kita nggak dengan sengaja minum mikroplastik, enggak. Tapi tidak sengaja karena nggak tahu, nggak paham bahayanya mikroplastik. Salah satunya adalah penyakit jantung. Ya, saking kecilnya ukuran plastik tersebut masuk ke peredaran darah mengganggu jantung kita. Ya, yang kedua adalah dari gangguan paru. Kenapa? Banyak sekali orang-orang yang terkena asma, ya kan, terkena ISPA dan lain-lain itu karena mikroplastik yang sudah mengganggu sampai kemudian masuk ke paru. Dan jelas karena plastik mengandung karsinogen dan tentu akan memicu terjadinya kanker. Kanker apa? Banyak sekali kanker yang ditimbulkan, bahkan sampai kanker kulit pun bisa ditimbulkan salah satunya oleh mikroplastik. Kemudian gangguan otak seperti yang tadi saya udah bilang bahwa saking kecilnya mikroplastik, kan sekarang udah bukan mikroplastik lagi, tapi juga nanoplastik, lebih kecil lagi, 1/1000 dari mikroplastik ukurannya. Itu saking kecilnya bisa masuk ke otak dan mengganggu otak kita. Dan bukan hanya mengganggu otak, tapi secara mental juga terganggu, sehingga banyak yang menderita, anak-anak yang menderita menjadi autis, ya gara-gara mikroplastik. Dulu waktu kecil rasanya saya nggak pernah kenal tuh istilah autis, tapi coba ya sekitar 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang kita sering sekali mendengar autis, ya kan? Sering sekali. Dulu nggak ada. Ini kenapa? Ya salah satunya terjadi karena konsumsi mikroplastik yang kita nggak sadari. Nah, yang berikutnya adalah masalah kesuburan. Ya, ini mengganggu kesuburan, baik untuk pria maupun wanita. Dan yang berikutnya adalah gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini sebuah penyakit yang sangat menakutkan. Bapak Ibu mungkin mendengar berita ya beberapa tahun ke belakang. Dulu ginjal yang gagal ini, cuci darah ini hanya terjadi pada orang dewasa. Benar kan? Orang dewasa yang mungkin secara umur sudah lumayan senior sehingga ginjalnya sudah nggak berfungsi dengan baik lagi. Tapi gagal ginjal sekarang akhir-akhir ini justru banyak terjadi pada anak-anak. Dan ini harus menjadi perhatian dari kita semua. Kenapa? Karena gagal ginjal ini bukan bikin anak hanya harus melakukan cuci darah, enggak, tapi ini mematikan. Ya, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin nanti bisa browsing sendiri, lihat berita-berita betapa mengerikannya gagal ginjal yang terjadi pada anak sehingga menciptakan banyak sekali kematian. Salah satu penyebabnya apa? Adalah gaya hidup yang tidak baik. Teman-teman bisa lihat dan coba browsing sendiri sehingga paham sebegitu mengerikannya mikroplastik ini sehingga bisa menyebabkan kematian. Dan sayangnya nggak begitu banyak orang yang paham tentang mikroplastik ini. Nah, mudah-mudahan dengan keterangan singkat dari kami ini, Bapak dan Ibu bisa paham betapa berbahayanya mikroplastik dan betapa kita harus cepat-cepat meninggalkan sesuatu yang mengandung mikroplastik. Oke, berarti kita balik lagi. Potensi masalah pada galon yang pertama adalah mikroplastik. Ya, jadi ketemu nih satu masalah. Tadinya memang kita air rebus menjadi galon seperti solusi yang tepat, tapi kita menemukan satu masalah dan masalahnya sangat-sangat berbahaya yaitu mikroplastik. Berikutnya saya ada pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu jawab sendiri aja. Kapan terakhir kali membersihkan dispenser yang ada di rumah kita? Kenapa ini penting? Oh, ini penting banget. Ya, anggaplah misalnya galon itu bersih. Kita anggap aja bersih. Sehat. Semuanya oke. Nggak ada mikroplastik. Oke, silahkan. Tapi pertanyaannya, dispensernya bersih apa enggak? Coba kita lihat video yang berikut ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut lagi, sebuah dispenser itu
Bisa kita bilang, saya mungkin ya sekitar 100 orang yang saya tanya, nggak satu pun yang pernah jawab, pernah nggak sih bersihin dispenser, nggak satu pun. Biasanya mereka cuma bilang, oh ya bersihin, tapi mungkin yang dibersihkan cuma mulut dispensernya, cuman apa namanya, ujung dari si galon tersebut. Padahal justru masalahnya itu adalah di dalam dispensernya. Ujung apa namanya, masalah juga ada di ujung tempat keluarnya air tuh faucet itu. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya setelah meeting ini coba datang ke dispensernya bawa satu cotton bud, coba dicolok tuh bagian tempat keluar airnya. Itu masih bersih nggak? Kalau udah nggak bersih berarti itu berbahaya. Kenapa? Karena udah banyak tumbuh di situ. Biasanya kalau di sana itu karena itu lembab tumbuhnya lumut. Kalau udah ada lumut berarti itu ada bakteri ya, ada mikroorganisme, ada kuman. Tadi kita lihat sendiri datanya ya, menurut badan riset yang ada di Amerika, setiap 1 inci persegi itu ada 2,7 juta kuman yang ada di dalam galon. Bayangkan ya, oke, galonnya bersih, sorry, di dalam dispenser galonnya bersih tapi dispensernya enggak. Bayangkan 2,7 juta kuman setiap 1 inci persegi di dalam sebuah dispenser. Oke, nah tadi kita ada tahu bahwa ada masalah pada galon yaitu ada mikroplastik. Terus yang kedua adalah mikroorganisme. Dua ini aja menurut saya udah sangat mengerikan ya. Yang satu bisa menyebabkan kematian, yang satu lagi menyebabkan kerusakan pada mungkin ya mengganggu kesehatan kita. Mikroorganisme dengan segala bakteri, kuman dan lain-lainnya. Nah, belum lagi termasuk ketidakpraktisannya. Mungkin Bapak Ibu juga setuju bahwa kalau kita pakai galon, artinya itu kita harus siap untuk angkat, pindahin, tuangkan, ya harus bisa dilakukan. Kalau habis harus diganti galon, yang harus dipindahkan, dikeluarkan yang lama, dimasukkan yang baru. Bayangkan kalau nggak ada bapak-bapak di rumahnya, nggak ada anak laki-laki yang bisa bantu, yang harus angkat ibu-ibu. Kalau nggak ada ibu-ibu, berarti siapa? Nenek-nenek kali yang harus angkat. Bayangkan, jadi nggak praktis. Selain itu juga ini kan makan tempat. Biasanya kita kalau di rumah itu mungkin ada 2 atau 3 galon, sehingga kita nggak perlu setiap kali kalau habis galon mesti ke sana, terus nggak minum, harus beli dulu ke agen, nggak. Jadi kita biasanya akan stok beberapa galon. Itu kan makan tempat, ya. Selain dari makan tempat, nah ini masalah higienisnya juga. Begitu kita simpan, kita nggak tahu, ya kan, udaranya seperti apa, kemudian serangga seperti apa, bahkan mungkin ada tikus yang bisa lewat-lewat sekitar galon kita, itu akan menyebabkan semakin tidak higienisnya itu galon kita. Ya, nah berarti pertanyaannya adalah oke, evolusi air minum. Tadi kita bilang bahwa air rebus sudah berganti menjadi penggunaan galon. Tapi kita juga tahu permasalahan di galon ini juga berbahaya sekali. Cuma pertanyaannya, kalau gitu gimana? Ada nggak sih yang bisa bantu kita untuk mengatasi semua masalah yang kita temukan baik itu dengan air rebus atau menggunakan galon? Ada nggak kira-kira yang bisa mengatasi semua itu sehingga kita bisa mendapatkan air minum yang sehat dengan cara yang praktis, dengan cara yang nyaman, dan mungkin harganya lebih murah dibandingkan dengan pengeluaran yang kita keluarkan untuk beli galon? Jawabannya ada. Oke, memperkenalkan Kowe Water Purifier. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar nama Kowe, pernah mendengar istilah water purifier. Nah, sekarang mungkin untuk bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang belum mengetahui, sebenarnya apa sih water purifier itu? Kenapa sih water purifier ini bisa menjadi jawaban atas segala masalah yang kita temukan untuk air minum yang berasal dari air yang dimasak maupun yang dari galon. Secara singkat, mungkin saya akan terangkan, water purifier itu adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyaring air yang berasal dari ledeng atau dari air tanah. Pokoknya apapun sumber air yang ada di rumah kita, itu bisa disaring oleh water purifier. Sehingga apa? Akhirnya air yang kita saring tersebut layak untuk diminum.
Sehingga nggak perlu lagi galon, nggak perlu lagi dispenser. Canggih ya. Jadi cukup dengan menyambungkan sumber air yang ada di rumah, masukin ke dalam unitnya, kemudian di dalam unit tersebut akan difilter, dan setelah difilter air yang ada di situ udah siap untuk diminum. Sehat, terbebas dari segala macam permasalahan. Coba saya kasih lihat, kenapa bisa canggih sekali, kenapa dia bisa menyaring semua permasalahan termasuk mikroplastik tersebut. Nah, coba Bapak Ibu, coba nanti lihat video singkatnya ini ya. Oke, em, di dalam setiap water purifier itu terdapat beberapa filter. Beberapa filter ini mungkin bisa kita apa namanya, kita generalisir menjadi 4 filter sebenarnya. Walaupun ada yang 5, ada yang lebih, tapi fungsinya hampir sama. Nah, Kowe sendiri memakai sistem penyaringan menggunakan filter reverse osmosis. Filter reverse osmosis ini adalah saat ini ya, itu adalah filter terbaik untuk menyaring semua kontaminan, semua polutan, semua zat-zat yang berbahaya di air. Nah, di Kowe sendiri kita punya beberapa filter yang fungsinya adalah menyaring semua kontaminan yang nggak kita inginkan. Mulai dari step pertama itu dengan menggunakan filter pertama yang namanya Neosense, itu berguna untuk menyaring semua partikel yang ukurannya lebih besar seperti karat, pasir. Nah, itu disaring di yang pertama, yaitu filter Neosense. Nah, filter kedua adalah filter utama yang disebut dengan filter reverse osmosis. Inilah filter yang menyaring semua zat-zat yang ukurannya lebih kecil lagi, partikel-partikel yang ukurannya lebih kecil lagi. Sehingga bakteri, virus, logam berat, mikroplastik tersaring di reverse osmosis filter ini. Dan kemudian ada beberapa filter lagi setelahnya, sehingga setelah itu baru akan masuk ke dalam tangki, dan setelah dari tangki baru kemudian layak untuk kita minum. Jadi Bapak Ibu, dengan menggunakan water purifier Kowe itu sudah melewati beberapa tahap yang kita pastikan bahwa setiap air yang dihasilkan oleh produk yang menggunakan filter osmosis dari reverse osmosis dari Kowe, kita yakinkan itu adalah air yang sehat, air yang bersih, terbebas dari segala kontaminan yang mengerikan untuk kesehatan kita, sehingga itu layak diminum. Nah, pertanyaannya, siapa sih Kowe? Kenapa pede banget sih bilang bahwa mereka punya produk yang bagus, mereka punya teknologi yang sangat bagus? Saya akan cerita singkat aja tentang Kowe. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu udah pernah dengar sebelumnya. Nah, Kowe ini adalah sebuah perusahaan yang berdiri pertama kali di Korea Selatan. Jadi bukan perusahaan lokal ya. Kita ini perusahaan yang asalnya ada di Korea Selatan pada tahun 1989. Jadi mungkin udah sekitar 36 tahun ya. Cukup lama untuk sebuah perusahaan yang memang bergerak di bidang, bisa kita bilang apa ya, lifestyle yang bersih, lifestyle yang sehat, sehingga bisa membantu masyarakat di Indonesia hidup secara sehat dan bersih. Nah, berdiri dari tahun 1989 dan akhirnya membuka cabang pertama kali di Jakarta itu pada tahun 2019. Nah, Kowe ini di mana mereka buka, mereka selalu menjadi market leader. Artinya apa? Mereka menjadi produk yang paling laku di kategorinya mereka. Contoh misalnya kita ngomongin tentang water purifier. Kalau dia buka di sebuah negara, dia menjadi water purifier paling laku di negara itu. Nah, kita udah buka di mana aja sih? Kowe ini cabangnya juga udah lumayan banyak ya, Bapak Ibu. Jadi pertama sekali kita buka di Korea Selatan, kemudian kita ekspansi ke Thailand, ke China, ke US, Vietnam, ke Hong Kong, ke Jepang, ke Belanda, Malaysia, dan akhirnya ke Indonesia. Kita itu udah ada di 5 benua dan di ratusan negara, tapi yang memang kita buka cabang itu yang barusan saya sebutkan. Jadi kita adalah sebuah perusahaan global, bukan perusahaan kecil. Ini perusahaan global yang secara apa namanya, secara presentasi itu kita ada di banyak negara, dan akhirnya tahun 2019 buka di Indonesia untuk pertama kali. Dan Kowe seperti yang saya tadi udah sampaikan bahwa kita berdiri dari 36 tahun yang lalu. Dan dari 36 tahun yang lalu kita udah mengembangkan teknologi-teknologi yang berhubungan sama purifier, baik itu water purifier maupun itu air purifier dan lain-lain. Dan Kowe ini mempunyai sebuah pusat riset yang mereka itu di Korea Selatan, itu merupakan pusat riset water purifier terbesar di dunia. Ya, adanya di Seoul, di dalam Seoul University ya di Korea Selatan. Nah, R&D Center inilah yang menjadi pusat penelitian yang dilakukan oleh hampir 400 peneliti berusaha untuk menciptakan teknologi baru supaya produk ini semakin performanya semakin baik dan kemudian semakin andal. Dan mereka sudah mematenkan 4.000 lebih paten. Artinya apa? Kowe ini punya banyak paten yang akhirnya mereka
Artinya mereka bisa berikan royalti ke beberapa perusahaan yang ingin menggunakan teknologi yang sama. Ya, jadi beberapa perusahaan besar bahkan bayar royalti ke Huawei untuk menggunakan teknologinya kita. Nah, kita sebagai sebuah perusahaan global, kita juga mempunyai sertifikat-sertifikat yang global, bukan lokal. Ya, ada Water Quality Association, ada TAF, ada CE, ada FDA dan lain-lain. Nah, khusus untuk yang water quality, teman-teman, mungkin perlu saya tambahkan, kita mempunyai sertifikat water quality dalam bentuk cap emas. Jadi Water Quality Association yang ada di Amerika ini, dia memberikan cap sesuai dengan kualitas produk yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Capnya itu ada yang warnanya bronze atau tembaga, ada yang perak atau silver, kemudian ada yang gold atau emas. Semakin tinggi, maka akan semakin bagus kualitas produk tersebut. Kowe saat ini di Indonesia adalah satu-satunya perusahaan yang mendapatkan gold stamp. Jadi kita dapat yang emas untuk water purifier kita, dan hanya di Indonesia ini hanya Kowe. Jadi bayangkan betapa bagus dan bisa kita bilang ini competitive advantage terhadap kompetitor kita. Makanya air yang dihasilkan oleh produk Kowe itu terjamin. Dan berikutnya, kita juga sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Ini penting. Kenapa? Karena air itu sewaktu melewati filter, ada beberapa filter yang mereka lewati, tapi ada satu filter yang dilewati oleh air ini yang sangat-sangat penting sekali untuk kita ketahui apakah ini menggunakan bahan yang halal apa enggak. Nama filternya itu adalah filter karbon, ya. Nah, karbon ini biasanya diciptakan bisa aja dari nabati atau tumbuhan, bisa juga dari hewani. Nah, yang murah itu yang dari hewani, ya, terutama yang terbuat dari tulang babi. Ada tulang ayam, ada tulang sapi, ada tulang kambing. Tapi yang paling murah itu adalah dari tulang babi, ya. Nah, filter yang karbon ini bisa dijual bebas dimanapun, termasuk di Jakarta. Itu misalnya ke teman-teman jalan ke Kenari, itu banyak banget tuh filter-filternya yang ada di sana. Salah satunya filter karbon. Nah, cuman kita nggak tahu bahan apa yang digunakan. Makanya penting sekali untuk mengetahui bahwa apakah filter yang digunakan atau bahan yang digunakan di water purifier tersebut sudah menggunakan bahan-bahan yang halal atau enggak. Kowe sendiri menggunakan filter karbon yang terbuat dari nabati atau tepatnya dari batok kelapa. Dan itu mahal. Ya, jadi penting sekali untuk mengetahui apakah kita sudah minum dari air mineral yang halal atau belum. Terutama teman-teman yang mungkin menggunakan ini ya, air isi ulang. Nah, itu perlu dicek tuh. Ya, apakah itu sudah menggunakan filter-filter yang udah ada sertifikat halalnya apa belum. Nah, untuk menunjukkan keseriusan dan kepedeannya, Kowe ini juga kemudian bekerja sama dengan ITB membentuk menginvestasikan uang mereka untuk membuat sebuah water quality laboratory. Ya, jadi kita punya lab yang berfungsi untuk cek kualitas air yang dihasilkan oleh produk-produk Kowe. Dan ini dijalankan oleh teman-teman dari ITB. Ya, jadi nanti begitu dipasang untuk membuktikan bahwa kualitas air kita itu lebih baik, lebih superior, lebih sehat, lebih murni dibandingkan dengan air kemasan manapun. Silahkan nanti dicek. Itu dikeluarkanlah sertifikat yang dikeluarkannya itu nanti oleh ITB bukan oleh Kowe. Jadi ITB yang akan mengeluarkan, kemudian semua parameter sesuai dengan yang diminta oleh Kementerian Kesehatan akan dicek, dan teman-teman akan lihat sendiri, Bapak, Ibu akan lihat sendiri bahwa air Kowe secara kualitas jauh lebih baik dibandingkan dengan air kemasan manapun. Ya, jadi dari sisi kualitas produknya, dari sisi kualitas air yang dihasilkan, kita udah nggak ragu lagi. Nah, pertanyaannya, banyak kan yang pakai filter reverse osmosis, banyak kan brand-brand lain, banyak lah yang kita bisa sebutkan sebenarnya satu persatu. Tapi kenapa harus Kowe? Nah, ini teman-teman harus tahu. Kenapa harus Kowe? Yang pertama adalah dari sisi manufaktur, ya, dari sisi produksinya sendiri. Nah, produk Kowe itu diproduksi secara mandiri, artinya seluruh produk Kowe itu dibuat secara independen. Kita nggak melibatkan perusahaan lain atau pabrik lain untuk bikinin produk kita. Nggak, kita produksinya itu dilakukan di pabrik kita sendiri, di tempat kita sendiri. Kita nggak pernah nitip kemana-mana. Jadi Kowe itu punya pabrik yang bisa memproduksi mulai dari 0 sampai 100%. Ya, dari 0 menjadi sebuah water purifier. Dan itu diproduksi sendiri oleh Kowe.
Dan yang kedua adalah menggunakan teknologi sendiri. Kita nggak pernah bayar royalti pinjam teknologi perusahaan lain, nggak. Justru Kowe justru yang dipinjam teknologinya oleh beberapa perusahaan. Dan Kowe selalu mengembangkan sendiri ya teknologinya itu dan kemudian mereka aplikasikan ke produk-produk mereka. Sehingga hasil yang dibuat tersebut bisa dipastikan dapat dikontrol dan kemudian berkualitas yang baik. Dan kemudian karena kita produksi sendiri, kita kerjakan sendiri, teknologi milik kita sendiri, kita bisa menjamin bahwa produk kita itu betul-betul produk yang terjaga dan terjamin kualitasnya. Karena kita semua yang produksi, kita nggak pernah nitipin ke yang lain. Ya, jadi dari sisi manufaktur jelas ya, kita yakin bahwa kualitas produk itu dapat dijamin oleh Kowe. Nah, yang kedua adalah dari sisi marketingnya, yaitu dari sisi pembayaran. Kenapa sih? Kenapa Kowe ini pembayarannya menjadi salah satu keunggulannya? Karena Kowe ini memberikan opsi pembayaran yang lumayan fleksibel. Ya, kalau memang kita mau membayar lunas, ya silakan, nggak apa-apa. Beli produknya, bayar lunas, pakai, silakan. Tapi Kowe juga menyediakan pembayaran yang bisa dicicil. Ya, bukan cicilan kartu kredit ini ya, cicilan tanpa bunga 12 bulan, enggak, beda. Kowe ini kalau cicilan, dia tidak bekerja sama dengan bank. Artinya waktu kita ngutang lah ibaratnya, ngutang ke Kowe, itu kita nggak ngutang ke bank, tapi kita ngutangnya ke Kowe. Ya, dan itu artinya apa? Kowe tidak akan membebankan bunga. Kowe tidak akan membebankan penalti kalau bisa terjadi satu dan lain hal yang membuat kita telat bayar atau nggak bisa bayar. Kowe nggak akan mengenakan penalti ke kita. Cuman Kowe nanti akan minta kita untuk menyelesaikan pembayaran. Nah, artinya apa? Cicilan tersebut akan sama apabila dibayar lunas maupun dicicil, karena nggak ada bunga. Dan pilihan cicilan pun lumayan banyak, ada yang 3 tahun, kemudian ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, dan ada yang 7 tahun. Ya, bayangkan kita bisa cicil selama 7 tahun tanpa bunga, tanpa penalti, nggak usah khawatir, insya Allah tanpa riba. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa Kowe menjadi pilihan utama karena satu dari sisi manufaktur, yang kedua adalah dari sisi pembayaran yang fleksibel, yang terakhir adalah dari sisi perawatan. Kenapa? Ada apa dengan perawatan Kowe? Nah, perawatan Kowe ini kita jamin. Ya, di Kowe itu ada satu organisasi yang namanya Kowe Lady atau singkatannya KODI yang dia akan memberikan servis kepada customer yang membeli produk Kowe. Mau beli produk apapun, water purifier, mau beli air purifier, itu akan mendapatkan servis yang disebut dengan nama heart service atau servis dari hati. Jadi kalau misalnya kita beli produk Kowe, taruh di rumah kita, nanti setiap beberapa waktu akan datang KODI untuk melakukan hard service. Apa aja sih hard service itu? Yang pertama adalah perawatan rutin. Jadi setiap 2 bulan sekali KODI akan datang. Ya, begitu datang dia akan bongkar seperti gambar yang ada di sebelah kiri ya. Dia akan bongkar produk tadi, kemudian tangkinya akan dibersihkan, disemprot pakai cairan khusus, filternya akan dibuka, kemudian dibersihkan, bahkan faucet yang tadi saya suruh untuk cek itu juga akan dicolok dan dibersihkan. Kemudian ditutup lagi dan disanitasi bagian luarnya. Dan ini dilakukan setiap 2 bulan sekali tanpa ada tambahan biaya. Hebat ya, tanpa ada tambahan biaya. Biarpun kita bayarnya cicil 72 bulan nih, ya. Kita bayarnya cicil 84 bulan, setiap 2 bulan sekali akan datang KODI untuk melakukan servis. Dan nggak usah khawatir, yang menghubung itu nanti KODInya yang akan mengingatkan justru si KODI, bukan kita. Customer tahunya pokoknya dihubungi sama KODI, nanti di WA, Bapak, Ibu, kami akan datang untuk melakukan perawatan servis rutin, tanggal sekian, jam sekian, apakah bersedia? Nah itu yang menghubungi kita. Jadi customer tahunya pokoknya dihubungi sama KODI, dirawat oleh KODI, dan kemudian tahu beres saja. Nah, hard service yang kedua yaitu penggantian filter. Jadi setiap beberapa waktu filter ini harus diganti. Nah, kan ada beberapa filter dan setiap filter itu umurnya berbeda-beda. Nah, pada waktu harus diganti, KODI akan sekaligus mengganti dan ini tanpa ada biaya tambahan lagi. Ya, bayangkan selama 7 tahun, selama 5 tahun, selama 3 tahun, selama 6 tahun, produk kita akan dipastikan airnya selalu bersih. Kenapa? Karena selalu tiap 2 bulan sekali di maintenance dan kemudian filternya akan diganti secara reguler.
Nggak usah khawatir, aduh filternya udah harus diganti apa enggak ya? Oh ini harus bersihin lagi apa enggak ya? Semua sudah diatur oleh Kowe dan didatangi oleh Kodi. Jadi nggak usah khawatir. Nah yang ketiga hard service itu adalah garansi. Jadi takutnya ada kerusakan ya, kerusakan karena pemakaian normal sehingga itu harus diperbaiki. Nah, kalau memang ada kerusakan pada mesin karena pemakaian normal, perbaikannya pun akan ditanggung oleh Kowe baik dari sisi spare part maupun jasa teknisi yang memperbaiki. Bayangkan teman-teman, ya, udahlah dirawat setiap 2 bulan sekali, filternya pun diganti, kalau rusak bahkan ditanggung oleh Kowe. Asal kerusakan memang karena kerusakan mesin itu, ya. Selama berapa lama? Selama masa paket yang kita ambil. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun. Ya, jadi proses inilah yang dilakukan secara rutin oleh Kodi. Coba saya kasih contoh supaya teman-teman bisa dapat gambaran apa sih yang dimaksud proses hard service ini. Ini salah satu maintenance yang dilakukan dengan menggunakan Kodi. Halo sahabat Kowe, jadi hari ini saya ingin berbagi cerita dan pengalaman bareng customer. Mulai dari kemudahan dalam pembelian produk, penjelasan yang baik terkait dengan fungsi, promo, ataupun keunggulan-keunggulan dari masing-masing produk. Selain itu kita juga ada layanan hard service, mulai dari pengecekan TDS, pembersihan filter, dan semuanya dikerjakan dengan alat yang canggih. Kodi memastikan unit atau produk kita berfungsi dengan baik loh, dan pastinya aman dan nyaman buat keluarga kita tercinta. Yang pasti dihandle oleh tim Koeledi yang ramah dan profesional. iCare adalah alat sanitasi dan sterilisasi untuk filter dan tangki produk penyaring air Kowe. Dilengkapi dengan teknologi CSI Kowe Sterilization Ionizer. iCare menghasilkan disinfektan asam hipoklorit yang dapat membunuh mikroorganisme hingga 99,99%. Selain itu juga dilengkapi dengan sedimen filter yang berfungsi untuk menyaring air yang digunakan sebelum membersihkan tangki dan filter selama aplikasi proses hard service. Nggak tanggung-tanggung nih, iCare juga dilengkapi dengan opsi menu sterilisasi, bilas, flush, dan end sebagai fitur yang dapat memudahkan proses pelayanan hard service membuat lebih efektif. Mantep banget gak sih Kowe? Jangan lupa untuk informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi tim direct. Oke, ya, jadi tadi kita udah tahu kenapa Kowe yang pertama manufaktur, yang kedua pembayaran fleksibel, yang ketiga perawatan. Ya, dari tiga hal ini aja kita udah tahu bahwa udah waktunya untuk beralih ke Kowe. Nah, ada satu bonus lagi buat Bapak dan Ibu. Lebih mahal nggak sih? Coba kita lihat. Umumnya di Jakarta itu rata-rata 1 bulan itu rumah tangga itu mengkonsumsi mungkin sekitar 15 galon per bulan. Ya, kalau 1 galon itu harganya 20.000, berarti 15 galon itu 300.000. Ya, secara nggak sadar sebenarnya bapak dan ibu itu udah mengeluarkan uang juga sebenarnya setiap bulan itu sebanyak 300.000, bahkan kadang-kadang lebih. Kalau saya lebih, saya itu dulu 600.000 karena satu hari 1 galon. Ya, jadi sebenarnya kita sudah mengeluarkan uang 300.000 rupiah per bulan untuk galon yang ada di rumah. Itu nggak termasuk kalau misalnya anak kita minum di luar, kitanya minum di luar. Ya, di jalan aus beli air kemasan plastik. Itu juga lumayan loh, satu kadang 3.000, kadang 4.000, kadang 5.000, tergantung di mana dibeli. Dan itu jumlahnya juga lumayan mahal. Nah, kita bandingkan dengan produk yang namanya Neoplas ya. Kita punya banyak produk, ini salah satunya Neoplas. Neoplas itu cicilan per bulannya hanya 270.000. Bayangkan, hanya 270.000. Daripada kita membeli galon yang mungkin akan akan menghabiskan biaya sekitar 300.000 per bulan, ada sebuah produk yang lebih sehat, airnya lebih murni, ya, airnya selalu ada karena tangkinya nggak pernah kosong, kemudian lebih sehat, harganya cuma 270.000 per bulan. Bayangkan, kita lebih murah, ya. Tapi walaupun begitu, kita anggaplah sebenarnya, walaupun mungkin, oh enggak kok saya nggak suka. Ini ibaratnya hanya memindahkan biaya galon per bulan. Ya, biaya yang udah ada yang dikeluarkan oleh ibu dan bapak di rumah untuk beli galon setiap bulan, hanya dipindahkan ke sebuah unit yang canggihnya minta ampun, yang sudah diakui di banyak negara, sudah banyak dipakai di Indonesia. Kita tuh jual 3.500 unit sebulan. Ya, 3.500 unit sebulan. Bayangkan.
Nah, hanya memindahkan biaya yang sudah kita keluarkan. Ini nggak perlu biaya tambahan. Biaya yang sama kita pindahkan sehingga kita beralih dari biaya beli galon ke cicilan Neoplas. Ya, dapat air yang lebih sehat, yang lebih murni, lebih praktis, lebih nyaman. Oke. Nah, tadi kita udah bahas evolusi air minum. Tadinya kita pakai air rebus, kita berubah ke galon. Dari galon, sudah saatnya bagi kita untuk berubah ke water purifier. Jadi evolusi berikutnya, evolusi terakhir dari air minum adalah dengan menggunakan water purifier Kowei. Dan sudah banyak yang pakai, ya. Ada beberapa artis yang pakai. Ini sebagian kecil, banyak banget udah artis yang pakai. Jessica Iskandar, Tania Larasati, Mama Reta, Revalina Estemat, Rian Dalon, dan bukan hanya perorangan, perusahaan besar pun udah pakai. Salah satunya apa? Salah satunya PT KAI, Kereta Api Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu kemarin mungkin mudik sempat menggunakan kereta api, nah itu di stasiun-stasiun yang ada di sepanjang Pulau Jawa itu sudah menggunakan water purifiernya Kowe. Jadi mereka beli water purifier kita, mereka letakkan di beberapa titik di stasiun supaya masyarakat yang menggunakan layanan kereta api bisa mengisi tumbler mereka itu dengan air Kowe. Nggak usah beli plastik lagi. Kenapa? Karena pemerintah mulai paham bahwa menggunakan galon, menggunakan air minum dari air kemasan plastik itu sangat berbahaya buat kesehatan. Belum dampak terhadap lingkungan. Makanya kereta api Indonesia, baik itu yang antar kota, komuter line, LRT, itu semua udah pakai Kowe. Ya, kapan kita akan beralih ke water purifier? Nah, ini ada beberapa tipe produk yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa lihat dan pelajari. Mungkin terlalu kecil, nanti bisa diskusi dengan leadernya sendiri untuk mengetahui tipe-tipe water purifier yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Ini produk Kowe sebenarnya bukan hanya water purifier ya, kita juga punya pemurni udara ya HEPA filter yang dulu juga pas waktu COVID ini sangat dicari oleh masyarakat termasuk pemerintah, dan ini kita juga jual teman-teman, bisa lihat nanti sendiri harganya, dipastikan dipelajari dengan baik ya. Nah, Bapak Ibu, untuk water purifier menurut saya ini adalah sebuah keputusan yang sebenarnya harus cepat kita ambil. Kenapa? Karena sudah banyak sekali korban yang berjatuhan gara-gara mikroplastik. Sekali lagi saya mau bahas mikroplastik. Saking mengerikannya mikroplastik ini, setiap saya ketemu sama dokter dan ngobrol tentang water purifier, pertanyaan mereka cuma satu, Dri, water purifier itu bisa menghilangkan mikroplastik apa enggak? Kalau iya, saya langsung ambil. Mereka nggak tanya pertanyaan lain. Dan menurut saya udah waktunya juga bagi kita untuk berubah dan beralih ke water purifier. Kalau memang kita menyayangi keluarga kita, mencintai anak-anak kita, jangan sampai mereka satu jatuh sakit. Jangan sampai hilang senyuman dari wajah mereka hanya karena kita gak percaya, hanya karena kita gak mau ambil pusing tentang bahaya apabila kita terus mengkonsumsi galon. Saatnya mengambil keputusan yang cerdas untuk hidup yang lebih sehat. Segera beralih ke water purifier Kowe. Teman-teman, ini adalah akhir dari sesi satu. Dan kalau memang sudah ada pertanyaan, kita akan coba jawab. Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut lagi. Pop, gimana Pop? Udah ada nih Bang yang bertanya sepertinya Oh, di kolom chat. oke. Halo, Bang? Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran Pop? Oke, udah ada nih Bang beberapa yang nanya di kolom chat. Oke, kita jawab aja ya. Boleh kita jawab dulu ya. eh Mana ya kalau hilang? Gimana kalau jarak yang tercover sama yang tidak tercover jaraknya tuh cuma sebelahan? Apa bisa di ACC? Medan ya, jangan Medan ini biasanya terjadi di Medan. Mana Medan Oke. suaranya? Mm. Itu lebih teknikal ya Pak berarti ya. Jadi Ya. teman-teman kalau untuk masalah ini nanti tinggal diskusi sama HM-nya. Sebenarnya kalau untuk pembukaan area baru itu nanti bisa didiskusikan. Kadang-kadang memang dari kowe-nya sendiri kadang-kadang suka kelewat tuh. Makanya nanti kalau misalnya ada tahu kode areanya berapa, nanti tolong diusulkan ke HM-nya supaya mengusulkan untuk dibuka. Mudah-mudahan kalau memang itu bisa dibuka, mereka akan buka kok, nggak usah khawatir. Oke.
Terus berapa nih harganya belum dibuka. Tadi sebenarnya udah ada harganya, cuman memang tulisannya kecil-kecil. Nah, memang kita sengaja nggak buka, nanti kita akan share di grup WhatsApp yang itu ya, Pop ya, yang udah di-share tadi ya linknya ya, Pop. Halo, Pop. Jadi aku udah share link di Oke. grup chat. Jadi teman-teman bisa join, nggak usah nunggu acara ini selesai, langsung aja bisa join sekarang. Jadi kalau ada yang nanya nih seperti ini, materi ini akan di-share atau enggak? Nah, boleh join dulu di grup WhatsApp yang linknya udah aku kirim. Yap. Gitu. Nanti, Satu lagi nih Bang. oke. Ini pertanyaannya lumayan menarik untuk dibahas nih menurut Poppy. Saya Mhm. pernah diajakin, disuruh berlangganan dulu tapi paketnya. Oke, sebenarnya ini jawabannya nanti ya, habis ini ya, Pop ya, pas kita bahas peluang bisnisnya ya. Boleh. Jadi setelah Oke. ini kita lanjut sesi 2 dulu. Teman-teman boleh ngedengerin dulu. Mungkin nanti ada beberapa pertanyaan teman-teman yang akan terjawab Hmm. di sesi 2. Kak, saya masih grogi nih buat nawarin ke orang-orang. Padahal saya tinggal di kota. Ada cara nggak ya Ya. agar penjualannya cepat? Ada pakai presentasi yang ini nanti. Betul. Ada, jaga lilin. Pakai presentasi yang ini. Gimana caranya dapetin presentasi yang ini? Gimana cara presentasinya? Nanti minta Ayo, join ajarin dulu WhatsApp grupnya. sama leader-leader yang ada di grup WhatsApp. Karena di dalam grup WhatsApp itu nggak cuman ada teman referral kalian yang ngajakin kalian, tapi ada Bang Andri juga di situ, ada Yes. saya juga tentunya di situ. Jadi kalian bisa kenalan sama semua leader-leadernya Kowe di dalam grup itu. Nanti kita kirim foto deh satu-satu. Hai, biar kenal. Jadi kalau pas lagi meeting ke SQ, jadi kalian bisa ketemu juga sama leader-leadernya gitu ya Bang ya. Yes. Oke, udah jam 8, pas banget untuk masuk ke Oke. sesi 2. Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman, nah ini topik yang paling menarik dan sebenarnya memang inti dari pertemuan malam ini, webinar malam ini sebenarnya adalah bagaimana cara kita bisa menghasilkan puluhan juta dalam waktu yang relatif singkat, 6 bulan. Nah, kita akan bahas peluang bisnis di Kowe. Ya, jadi Kowe bukan hanya menyediakan water purifier atau air purifier yang bisa kita menikmati airnya, bisa kita nikmati udaranya, tapi ternyata Kowe ini juga menyediakan peluang bisnis buat kita pelajari bersama. Ada beberapa hal yang mungkin kita harus perhatikan. Kenapa bisnis Kowe ini merupakan bisnis yang sangat menggiurkan saat ini? Yang pertama tadi kita udah bahas sekitar 1 jaman ya. Karena sekarang manusia itu lagi berevolusi lagi pola hidupnya. Dari kemarin yang nggak peduli dengan air, nggak peduli dengan udara, sekarang mereka sangat peduli dengan kualitas air dan udara yang mereka pergunakan. Ya, jadi mumpung kita sedang pada waktu yang tepat, ini adalah waktu yang paling bagus buat kita untuk melakukan bisnis bersama Kowe. Dan kemudian juga marketnya udah jelas, ya. Target market kita tuh kalau mau simple, semua yang pakai galon itu target kita untuk kita jualan. Nggak usah pusing, ya. Tetangga pakai galon itu target kita, ya. Teman pakai galon target kita udah jelas, semua pengguna galon itu baik yang bermerek maupun air isi ulang itu target market kita yang harus kita deketin. Jadi dari sisi peluangnya gede banget, ya. Teman-teman bisa bayangkan lebih dari 100 juta pengguna galon di Indonesia. Di Jakarta aja 2,2 juta. 2,2 juta itu banyak, teman-teman. Kowe ini buka dari 2019 sampai 2025 itu 6 tahun. 6 tahun itu customer yang baru kita cover itu baru 60 ribu. Jangankan 600 ribu, jangan 100 juta, baru 60 ribu. Kecil banget, tapi kita udah berhasil alhamdulillah merubah kualitas hidup bukan hanya pemakai produk Koi, tapi teman-teman yang bergabung di bisnis ini juga sudah mengalami perubahan kualitas hidup yang jauh lebih besar, yang jauh lebih baik, ya. Jadi target market kita jelas, kemudian jumlah marketnya juga sangat besar, lebih dari 100 juta. Bayangkan Indonesia ini 100 juta, Jakarta aja yang 2,2 juta, masih gede banget, masih jauh banget dari kita baru 60 ribu ya. Kuenya besarnya minta ampun, kitanya yang main baru sedikit, kesempatan emas. Dan yang berikutnya adalah tadi, kita mempunyai hak untuk menang. Kenapa? Karena cuman Kowe yang bisa memberikan produk dan kualitas yang baik, kemudian juga pembayarannya sangat fleksibel, dan kemudian juga ada servisnya.
Nggak ada lagi yang lain. Ada yang lain berusaha untuk meniru, tapi mereka mesti bayar. Ada yang bisa kasih cicilan, tapi harus pakai kartu kredit, dan itu ngeblok kartu kreditnya. Harus kalau mau beli produk harga 20 juta, kartu kreditnya harus limitnya 20 juta. Di Kowe nggak begitu. Kalau cicilannya 200 ribu, cukup. Walaupun beli produknya 20 juta, cicilannya sanggup nih bayar 200 ribu, bisa. Nggak usah khawatir, kita nggak blok-blokan juga. Nah, Kowe ini mempunyai sebuah tim penjual, ya. Jadi Kowe ini sebenarnya ada sebuah perusahaan direct selling, perusahaan penjual langsung, ya. Jadi dari Kowe menjual langsung ke customer. Menggunakan siapa? Menggunakan satu tim yang kita sebut dengan direct sales team, ya. Nah, teman-teman ini harus paham, ya. Jadi Kowe itu bekerja sama dengan sebuah organisasi yang namanya DST atau Direct Sales Team. Kowe dan DST ini hubungannya adalah mitra, mirip sama asuransi dan agensi, ya. Kowe menyediakan produk, Kowe melakukan instalasi dan lain-lain, DST bertugas untuk mencari customer. Makanya kalau kita lihat dalam bentuk segitiga terbalik ini, ada Kowe, ada DST, ada customer, ya. DST bertugas sangat jelas, apa? Cari customer, cari calon pelanggan sebanyak-banyaknya, cari calon customer sebanyak-banyaknya. Ya, ini adalah tugas DST. Dan kemudian kita melakukan edukasi kepada customer tersebut, coba kasih mereka pengertian. Barusan kita bahas tentang waktu purifier, sama itu yang akan kita lakukan. Minta mereka untuk beralih dari cara hidup yang nggak sehat menjadi cara hidup yang lebih sehat, yang lebih praktis, yang lebih nyaman, dan lebih murah, kita udah lihat tadi. Ya, begitu customernya setuju, kemudian customer akan menghubungi Kowe dengan cara apa? Kita akan meregistrasikan permintaan mereka, dan kemudian customer akan melengkapi persyaratan dan kemudian akan membayar DP kepada Kowe. Ya, jadi customer cukup melengkapi persyaratan dan kemudian membayar DP kepada Kowe, dan kemudian Kowe akan mengirimkan teknisi untuk melakukan instalasi di tempat customer tersebut. Ya. Dan kemudian apabila produk itu telah terpasang, selama 1 bulan akan dihitung berapa penjualan, Kowe kemudian akan membayarkan komisi dan insentifnya kepada DST. Ya, jadi teman-teman bisa lihat bahwa DST bertugas untuk berhubungan dengan customer, ya, mengedukasi dan melakukan penjualan sehingga customer mau beralih dari hidup yang nggak sehat menjadi sehat dengan menggunakan produk Kowe. Sedangkan untuk masalah pemasangan, pengantaran unit, kemudian service, kemudian customer service itu dilakukan oleh Kowe, bukan oleh DST. Dan kembali saya ulangi, setelah 1 bulan nanti Kowe akan membayarkan komisi dan insentif sesuai dengan total penjualan kita. Nah, inilah fungsi dari direct sales team, ya. Jadi organisasi direct sales team ini adalah organisasi yang bertugas untuk melakukan pemasaran produk-produk Kowe. Artinya apa? Semua punya kesempatan untuk bergabung di DST ini. Semua mempunyai kesempatan untuk bergabung dan semua bisa menjual produk Kowe. Kita nggak batasin. Kita langsung ketemu sama customer, kita langsung melakukan penjualan supaya kita bisa mendapatkan komisi dan insentif dari penjualan tersebut. Nah, pertanyaannya bagaimana cara bergabung dan dapetin uang, ya, bukan hanya bergabung aja, bergabung tapi dapetin uang yang banyak dari Kowe. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus registrasi dulu sebagai seorang health planner. Syaratnya apa? Syaratnya nanti ada, nanti akan kita kirimkan link, teman-teman tinggal isi. Ya, lampirin KTP dan lain-lain, rekening banknya seperti apa, dan kemudian dilengkapi dan diregistrasikan. Nanti bekerja sama dengan leadernya. Ya, ini sesuatu yang wajib yang harus dilakukan. Yang kedua, ambil layanan Kowe. Ya, teman-teman, saya mesti ingatkan, kita bukan MLM. Ya, ambil layanan Kowe ini bukan menjadi syarat untuk registrasi. Kalau teman-teman mau registrasi menjadi seorang health planner, sebagai penjual, sebagai seorang sales, nggak masalah, nggak mesti ambil layanan Kowe. Tapi kita minta untuk ambil layanan Kowe karena kita ingin teman-teman merasakan manfaat dari produk Kowe ini sendiri. Ya kan? Terus kemudian jadikan pengeluaran air minum yang sebelumnya kita keluarkan terus setiap bulan tapi nggak memberikan manfaat secara financial ke kita menjadi modal usaha hanya dengan Rp270.000. Maksudnya apa? Teman-teman, waktu kita menjadi seorang sales sebagai penjual,
Kita itu sebenarnya harus bisa meyakinkan si customer. Customer beli produk itu yakin ke kita, bukan hanya yakin ke produknya, tapi yakin kepada orang yang menjual. Cara kita supaya bisa meyakinkan adalah dengan menceritakan pengalaman kita sendiri, bukan menceritakan pengalaman orang. Ya, jadi selain dari mengambil manfaat, kita punya water purifier, kita punya air yang sehat dan bersih di rumah untuk kita dan keluarga kita, itu juga merupakan modal bagi kita untuk mendapatkan uang puluhan juta rupiah. Tapi saya ingatkan sekali lagi, registrasi menjadi seorang HP tidak mewajibkan untuk beli produk Kowe. Ya, jadi tidak ada kewajiban, tapi sangat kita anjurkan. Ya, tapi bukan berarti kalau saya nggak beli berarti saya nggak bisa join dan jualan dapat uang. Enggak. Boleh, tetap boleh registrasi, tetap boleh jualan, tetap kita akan ajarin sampai teman-teman bisa berhasil menjadi seorang health planner punya uang jutaan rupiah. Tapi kenapa kita bilang ambil layanan Kowe? Satu, tadi balik lagi supaya kita bisa menikmati ya air yang bersih, udara yang sehat, dan kemudian ini menjadi modal kita untuk cuap-cuap ketemu sama customer karena kita menceritakan pengalaman kita sendiri. Dan yang ketiga, penting, harus sering komunikasi dengan leadernya, komunikasi dengan teman-temannya, dan diskusi apa yang harus kita lakukan supaya harus cepat meningkatkan kemampuan kita untuk menjadi seorang health planner yang baik, seorang penjual yang baik. Jadi teman-teman harus tahu bahwa di Kowe ini sebutan untuk sales itu adalah health planner atau bahasa Indonesianya HP. Ya, inilah yang melakukan penjualan dan mendapatkan komisi. Apa sih keuntungan kita menjadi seorang health planner itu? Yang jelas waktunya fleksibel. Tadi saya udah bilang hubungan antara Kowe dengan DST itu adalah mitra, artinya bukan pegawai. Sehingga kita nggak perlu ke kantor setiap hari, nggak mesti absen. Waktu kita yang atur. Waktu itu kita yang memastikan bahwa saya harus keluar, saya di rumah, saya urusan saya ini, saya urusan saya itu. Itu kita yang mengatur semua. Kemudian karir nanti saya akan bahas, dan yang berikutnya adalah komisi yang besar. Ya, di Kowe ini komisinya berlapis-lapis. Saya contoh, saya kasih gambaran sedikit ya. Tapi detailnya nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu mungkin harus ketemu diskusi dengan leader masing-masing. Tapi nanti kita akan share bahan presentasi ini di grup WhatsApp tadi, dan kemudian kita juga akan share nanti tentang detail perhitungan komisi seorang health planner. Tapi ini adalah gambaran singkat supaya ibu-ibu dapat gambaran ya, bapak-bapak dan ibu dapat gambaran seperti apa sih sebenarnya simulasi komisi seorang health planner ini. Contoh, misalnya kita menjual produk. Jadi di Kowe itu sekarang ada satu paket yang kita sebut dengan wow combo. Nah, wow combo ini gabungan dari dua produk yaitu water purifier dan air purifier. Harganya murah. Kalau dibeli terpisah itu agak mahal dibandingkan dengan harga waktu mereka jadi satu paket. Nah, seperti yang ada di gambar itu ada wow combo Neo Plus dan Storm. Jadi water purifiernya Neo Plus dan air purifiernya itu adalah Storm. Harga per bulan, cicilan per bulannya itu 439.000. Ya, jadi waktu kita ketemu sama customer dan kemudian customer setuju untuk ambil cicilan produk ini, maka customer akan bayar DP itu sesuai dengan cicilan pertama mereka setiap bulan, yaitu 439.000. Sewaktu si customer bayar 439.000, selesai kemudian unitnya akan dipasang. Nah, begitu unit terpasang berarti produk sudah terjual. Komisi untuk ini contoh ya, itu adalah 4 juta rupiah. Ya, 4 juta rupiah hanya jual satu paket itu aja, teman-teman akan mendapatkan komisi 4 juta. Kalau jual 2 paket gampang, berarti 2 kali 4 juta, berarti 8 juta. Sebulan bisa berapa? Saya bisa jual 5, berarti 5 kali 4 juta, 20 juta. Ya, bayangkan, 1 bulan ada 5 minggu ya, berarti 1 minggu jual 1 paket, masa nggak bisa? 1 paket 4 juta, berarti kali 5 dapat 20 juta, hanya dengan komisi menjadi seorang HP. Ya, saya kasih gambaran ini yang gampang aja. Jadi tadi kita udah jual 1 paket dapat 4 juta, kemudian kita jual 2 tambahan paket lagi, kemudian tambahan 1 unit, kita anggap ya 1 unit water purifier. Itu kalau teman-teman lihat, yang paket pertama tadi 439, kemudian ada 499.000, kemudian yang satuannya 350.000. Komisi yang akan kita terima adalah karena paket ada 2 berarti 4 juta plus 4 juta. Kemudian yang yang ombak atau water purifier itu 1 unit itu 1,4. Nanti detailnya akan kita share. Ya, total 9,6. Jadi kalau kita bisa jual semua produk ini dalam waktu 1 bulan, ya, Kowe
customer baru bayar 1.727.000 ya. Misal kita punya let's say 1 2 3 4 customer. Mereka baru bayar total ya 1.727.000, tapi komisi yang akan kita terima pada tanggal 20 bulan depannya adalah 13 juta lebih. Bayangkan ya, mau dicari kemana nih perusahaan? Uang baru masuk 1,7, tapi mereka udah berani bayar kita 13.600.000. Bayangkan ya. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa menjual produk Kowe ini harusnya nggak susah, dan begitu terjual komisinya pun Masya Allah gedenya minta ampun ya. Hanya jual 3 wow combo, 1 unit ombak, baru terjual sekitar 1,7 juta. Komisi yang akan ditransfer ke kita pada tanggal 20 di bulan depan itu adalah 13.600.000. Jadi Kowe itu dia akan menghitung satu bulan itu penjualan teman-teman berapa unit. Nah, nanti akan dihitung totalnya, nanti ada rumus yang mesti dipakai, kemudian akan dibayar komisinya pada tanggal 20 bulan depan. Jadi kalau kita jualan ini bulan Mei, misal kita jual ini di bulan Mei, maka pada tanggal 20 Juni besok kita akan terima komisi 13.600.000. Gede ya, gede. Kalau menjadi seorang HP, gede. Tapi belum sesuai, ya kan? Kan janji saya tadi puluhan juta. Ya, kalau cuma belasan juta belum sesuai sama janji. Sekarang mau nggak punya uang puluhan juta sebulan, setiap bulan, bukan hanya 1 bulan terus setahun nggak jualan lagi, nggak. Setiap bulan punya income puluhan juta. Bagaimana caranya? Ini di Kowe itu tadi saya udah bilang bahwa ada karirnya, bukan hanya start sebagai seorang HP, tapi kita juga akan mempunyai kesempatan untuk naik menjadi seorang Pro HP, menjadi seorang Health Manager, Sales Manager, dan terakhir General Manager. Ini terbuka buat semua, ya, baik yang baru join, baik yang udah lama join, baik yang akan join. Tergantung nanti usaha kita masing-masing. Nah, menjadi HP tadi gampang. Teman-teman cuma registrasi, kemudian kita ajarin untuk jualan, nggak mesti beli produknya ya. Nggak mesti beli produknya, kalau mau jual silakan, nggak apa-apa. Dan kita akan ajarkan teman-teman supaya bisa menjadi seorang HP yang baik dan bisa jual produk Kowe. Nanti akan dapat income belasan juta. Nah, tapi di Kowe itu posisi yang ada itu bukan hanya menjadi seorang penjual aja, bukan hanya menjadi seorang HP. Di atas itu ada yang Pro HP, kemudian ada posisi manager. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Apa sih tadi HP kita udah tahu. Health Planner itu tugasnya melakukan penjualan. Nah, sekarang Pro Health Planner itu apa? Pro Health Planner itu adalah HP, tapi sudah mulai melakukan kegiatan rekrutmen, sudah mulai melakukan pengembangan tim. Kenapa? Karena ini sudah kita siapkan untuk menjadi seorang health manager. Ya, kita siapkan untuk menjadi seorang manager. Health manager itu adalah entry level manager. Ya, jadi setelah HP berikutnya ada HP berarti fokusnya jualan. Pro HP fokusnya berarti jualan sekaligus mengembangkan tim. Begitu kita menjadi seorang health manager, tugas kita adalah mengembangkan tim. Nah, teman-teman, coba saya kasih gambaran. Kalau begitu, setiap posisi ini worth it nggak sih kita kejar? Worth it. Ya, tadi kita udah tahu bahwa ada posisi HP, ada Pro HP, ada HM, ada SM, ada GM. Nah, sekarang kira-kira bagaimana nih potensi income? Ya, kalau HP mungkin sekitar 10 juta. Kalau naik sedikit menjadi seorang Pro HP yang sudah melakukan pengembangan tim, mungkin bisa naik jadi 15 juta. Ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi kita anggap 15 juta lah kira-kira. Tapi kalau sudah menjadi seorang health manager, langsung lompat 60 juta. Hitungannya gimana nanti setelah ini saya share. Kalau sudah bisa naik lagi menjadi seorang sales manager, 60 juta itu nggak ada apa-apa dibandingkan dengan seorang SM yang income-nya udah 150 juta. Setelah SM berikutnya adalah seorang GM. Berapa income-nya? 300 jutaan. Ya, teman-teman bisa bayangkan, apa iya kita mau stop hanya menjadi seorang health planner, seorang HP? Padahal kalau kita menjadi seorang manager, income kita itu bisa puluhan juta setiap bulan. Makanya tadi teman-teman yang saya sebut dengan mendapatkan income untuk puluhan juta per bulan itu adalah dengan cara mengejar posisi health manager secepat-cepatnya. Dalam waktu 6 bulan sangat memungkinkan. Sehingga begitu kita menjadi seorang health manager, kita akan mempunyai kemampuan untuk mendapatkan income puluhan juta, bukan belasan juta lagi. Ya, puluhan juta. Nah, ada 3 langkah sukses yang mesti kita lakukan. Yang jelas yang pertama, kita harus menjadi seorang health planner.
Ya, caranya gimana? Tadi kita udah share, ya, tinggal registrasi. Nah, tapi khusus untuk teman-teman yang ingin mengejar posisi HM secepatnya, nanti kita akan share lagi cara terpisah ya. Nah, langkah pertama adalah menjadi health planner. Langkah kedua adalah menjadi pro health planner, mengembangkan tim sehingga akhirnya kita qualified untuk menjadi seorang health manager. Cara yang kita akan share ini itu 90% berhasil menjadikan teman-teman kita itu menjadi seorang health manager dalam waktu 6 bulan. Kalau sudah health manager, baik lagi, income akan mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan. Ya, jadi teman-teman, kalau hanya ingin menjadi HP, silahkan. Ya, hanya ingin saat ini ya menjadi seorang HP, silahkan daftar registrasi. Nggak beli produk juga nggak apa-apa, nggak cicil produk, it's okay, nggak apa-apa. Yang penting nanti begitu udah registrasi, masuk grup, kita akan ajarkan teman-teman untuk menjadi seorang health planner sehingga bisa jual produk Kowe itu setiap bulan. Mau 5 unit, mau 10 unit, ada nggak yang jual 20 unit? Banyak yang jual 20 unit. Ada yang nggak jual 30 unit? Ada yang lagi join sekarang juga ada yang jual 30 unit itu. Setiap bulan, sehingga punya income juga. Ada juga yang punya 40 juta, 50 juta, ada. Ya, start sebagai HP is okay. Nah, 3 langkah sukses ini adalah jalur khusus. Jalur yang hanya kita minta kepada orang yang betul-betul serius ingin mengejar posisi health manager sehingga nanti dalam waktu 6 bulan mereka akan qualified menjadi seorang HM atau health manager mempunyai income puluhan juta rupiah. Langkah pertama menjadi HP dengan mengambil layanan Kowe ini angkanya kecil sekali tapi nanti teman-teman kalau mau di screenshot dulu aja supaya bisa tahu cicilan produk Kowe tersebut. Nah, kenapa kita minta teman-teman untuk melakukan cicilan layanan Kowe seperti yang ada di sini? Jadi teman-teman mungkin paham, jadi ada proses duplikasi namanya. Webinar ini kita lakukan setiap minggu teman-teman. Ya, berarti sebulan itu 4 sampai 5 kali. Dan kemudian teman-teman yang malam ini hadir, kita harapkan minggu depan hadir lagi, tapi bawa orang. Ya, bawa orang nanti akan kita bantu untuk yakinkan beli produk Kowe. Tapi langkah pertama dimulai dengan sekarang, dimulai dengan minggu ini, yaitu menjadi HP dengan mengambil layanan Kowe sesuai kebutuhan teman-teman, sesuai dengan kemampuan teman-teman. Bisa pilih, saya sarankan minimal adalah water purifier yang Neoplus. Nah, teman-teman waktu melakukan pembelian produk Kowe ini nanti akan diregistrasi oleh orang yang ngajak teman-teman hari ini ya, hari ini. Jadi nanti akan diregistrasi dan pembelian teman-teman akan masuk ke orang tersebut sehingga nanti tanggal 20 bulan depan orang tersebut akan mendapatkan komisi dari pembelian teman-teman. Tapi nggak usah khawatir ya, kan kita pengen menjadi seorang manajer. Langkah pertama adalah jadi HP, mengambil layanan Kowe. Langkah kedua, teman-teman harus bisa bawa orang ke webinar mingguan ini. Ya, kalau bisa bawa 3 orang setiap minggu, lebih bagus lagi. Tapi minimal 3 orang setiap bulan ajak, undang. Ya, contoh, bulan ini teman-teman join. Ya, jadi ada 1 nih, teman-teman join ya. Bulan depan, teman-teman bawa 3 orang. Nah, orang yang teman-teman bawa tersebut, kita akan minta mereka untuk mencicil produk Kowe juga. Karena teman-teman yang bawa, bapak ibu yang bawa, maka nanti pembelian mereka nanti akan masuk ke bapak-bapak dan ibu-ibu yang ngajak mereka. Jadi penting langkah kedua ini kita lakukan untuk undang 3 orang. Ini penting sekali. Ya, kenapa? Karena ini yang namanya duplikasi. Ya, mereka bulan depan atau minggu depan, begitu teman-teman ajak, kita yang akan minta mereka untuk melakukan pencicilan produk Kowe. Karena memang sudah seharusnya kita beralih dari galon ke water purifier. Dan sudah seharusnya kita beralih ke sebuah produk yang bukan hanya bisa kita nikmati airnya, udaranya, tapi juga kemungkinan untuk mendapatkan income puluhan juta sangat-sangat terbuka lebar di sini. Nah, kalau misalnya di bulan kedua bisa ajak 3, nanti orang yang 3 tersebut juga akan kita minta ajak 3 lagi. Jadi nambah lagi 3. Dan teman-teman pun, Bapak Ibu pun bulan depan pasti akan ajak lagi 3. Nah, ini seterusnya berjalan sehingga akhirnya organisasi ini akan tumbuh menjadi besar. Ya, tumbuh menjadi besar sehingga teman-teman jumlah orang yang akan join itu nanti jumlahnya masif sekali. Ya. Nah, langkah kedua ini adalah langkah menjadi seorang pro health planner.
Ya, kenapa pro health planner? Karena sudah mulai melakukan rekrutmen, karena sudah mulai melakukan pengembangan tim. Terus komisinya bagaimana kalau kita menjadi seorang pro health planner? Mirip dengan seorang health planner, karena memang dari statusnya masih seorang health planner. Tapi kita tambahkan MBML Pro karena kita sudah minta untuk melakukan rekrutmen. Contoh, ini contoh. Misalnya bulan ini si Pro HP ini melakukan penjualan 3 paket. Kalau 3 paket berapa? Berarti 12 juta. 3 kali 4 juta ya. 3 paket di bulan ini. Kemudian mereka juga berhasil Pro Health Planner itu juga berhasil merekrut 3 orang dan 3 orang itu beli produk Kowe. Ya. Dan 3 orang itu juga aktif. Aktif artinya apa? Aktif artinya mereka juga berhasil jualan produk Kowe. Ya. Nah, dari 3 orang ini nanti si Pro HP tersebut akan mendapatkan tambahan insentif 1.500.000. Satu orang 500. Ya. Jadi total komisi yang akan diterima mereka, yang akan diterima si Pro HP tadi adalah 13.500.000 hanya menjual 3 paket. Ya, bukan 3 paket dan 1 unit ya, bukan 3 paket tok ditambah dengan 3 orang aktif HP. Kowe baru terima uang 1,3, komisi yang dibayarkan ke kita udah 13.500.000. Menarik ya, berani banget si Kowe ini. Ya, jadi artinya apa? Sebagai Pro HP kita mempunyai kewajiban juga untuk melakukan rekrutmen dan pengembangan tim. Jadi kita nanti akan diberi insentif sesuai dengan aktif HP yang kita miliki. Maksimal itu 3 orang. Nah, ini ada contoh ya, contoh komisi HP yang teman-teman bisa lihat di layar masing-masing. Ya, di bulan November komisinya itu yang masuk dari Kowe itu 6,6 juta. Di bulan Desember mungkin karena kemampuan penjualan udah lebih bagus, naik menjadi 12 juta, naik 2 kali lipat. Dari Desember ke Januari juga naik lagi 6 juta menjadi 18 juta, mungkin udah mulai rekrut. Terus kemudian di bulan Februari lompat menjadi 20 juta. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, ini komisi akan masuk ke rekening kita pada tanggal 20. Bapak Ibu coba buktikan sendiri ya. Kalau bisa jual 3 paket nanti akan mendapatkan 12 juta. Coba bener nggak tanggal 20 itu masuk 12 juta gitu loh. Nah, ini bukti terima komisinya CHP ya, teman. Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa dari bulan ke bulan itu selalu naik. Nah, langkah pertama jadi HP, langkah kedua jadi Pro HP, langkah ketiga adalah menjadi seorang health manager. Kalau kita bisa menduplikasi apa yang kita lakukan dari awal ya, setiap minggu rekrut 3, orang yang kita rekrut juga kita minta untuk rekrut 3, itu kalau dihitung selama 6 bulan, total orang yang akan berhasil kita rekrut itu adalah 1092 orang, bayangkan. 1092 orang. Masa nggak ada sih 10%, masa nggak ada sih 20% yang bakal bisa jualan? Kalau 20% aja jualan dan masing-masing jual 1, berarti udah 200 unit ya. Tapi kita anggap kecil lah ya, mungkin kita anggap oke nggak sebanyak itu. Coba kita hitung komisi kalau kita menjadi seorang HM. Tadi saya bilang puluhan juta rupiah setiap bulan. Dan kita udah melakukan 3 langkah sukses ini secara konsisten selama 6 bulan. Kira-kira komisi kita berapa? Minimal kalau kita lakukan secara konsisten, kita bisa undang 3 orang dan orang yang kita undang bisa undang 3 orang, begitu selanjutnya sampai dengan 6 bulan, kita anggaplah kita cuma bisa jual 100 unit aja, nggak usah tinggi-tinggi, 100 unit dan yang kita jual pun adalah water purifier yang murah, bukan yang mahal. Ya, nah sebagai seorang HM kita akan menerima satu yang namanya basic commission. Basic commission ini nanti detailnya ke ini ya, ke leadernya. Tapi kalau cepat aja, itu 5% dari point value dikalikan dengan jumlah unit yang laku. Nah, 5% point value dari Neoplus itu adalah 295.000. Dikalikan dengan 100 unit itu 29.500. Hanya dari basic commission aja 100 unit Neoplus ini sudah memberikan komisi sebesar 29 juta lebih kepada kita sebagai seorang HM. Bayangkan teman-teman. Padahal kita tahu kalau kita lakukan 3 langkah sukses ini, itu kejar ke 1.000 orang gampang. Ya, dari 1.000 itu kita anggap cuma 10% deh, nggak usah 20%, nggak usah 30%. 10% yang bisa jualan dan cuma 1. Rata-rata di Kowe Indonesia itu jual 3 satu orang. Nah, kita anggap 1. Berarti cuma 100 unit. 100 unit dari basic commission aja udah 29,5. Cukup nggak? Nggak cukup. Kenapa? Karena ada satu tambahan lagi teman-teman. Satu lagi yaitu performance incentive.
Nah, performance incentive ini kalau kita bisa jualan 100 unit, terus kemudian juga aktif HP-nya kita banyak, kita akan dapat tambahan lagi insentif sebesar 25.500.000. Dari dua ini aja udah 55 juta. Kalau tiap bulan kita bisa jualan segitu, artinya kita akan mempunyai income puluhan juta setiap bulan. Gak tertutup kemungkinan akan capai 60.000, 60 juta, 90 juta, 100 juta. Ada nggak sih HM yang punya income 100 juta? Ada. Ini saya kasih lihat. Coba lihat ya, coba digedein layar di handphonenya. Ya, ini jual 54 unit, dia berhasil dapat 37 juta, kemudian jual 61 unit itu berapa ini? Ya, 60 juta, naik lagi, naik lagi, naik lagi, sehingga mereka orang yang sama bisa mencapai 146 unit. Itu komisinya 107 juta. Net-net dikurangi pajak dan lain-lain 98 juta. Bayangkan, menjadi seorang HM di Kowe punya income puluhan juta itu normal. Bukan sesuatu yang berlebihan. Ya, bukan sesuatu yang langka, enggak. Puluhan juta itu income normal. Ya, penjualan Kowe itu 3.500. Kita itu kemarin punya 80-an HM. Berarti rata-rata satu orang itu 40 sampai 50 unit. Ya, kalau udah 50 unit berarti udah punya income itu sekitar 40 juta kira-kira teman-teman. Bayangkan, itu adalah income rata-rata HM di Indonesia. Ada yang sampai 100 juta, ada. Ya, makanya saya bilang kalau mau mengejar ke income puluhan juta dalam waktu 6 bulan, itu harus menjadi seorang health manager secepatnya. Bagaimana caranya? 3 langkah sukses tadi. Coba kita ulangi apa aja. Yang pertama, jadi health planner, cicil produk Kowe, dapatkan komisi sampai jutaan rupiah. Kemudian menjadi seorang pro health planner dengan mengundang 3 orang setiap bulan, dapatkan komisi belasan juta rupiah. Kalau udah jadi seorang pro health planner kan kita juga udah rekrut dan kemampuan penjualan juga akan naik. Tapi itu nggak ada apa-apa dibandingkan kalau kita sudah bisa menjadi seorang health manager. Tugas health manager adalah membangun tim, kemudian dapatkan komisi puluhan juta rupiah setiap bulannya. Ya, bukan sulap, bukan sihir, ini pasti bisa teman-teman dapatkan asal mau melakukan 3 langkah sukses. Kapan itu dimulai? Malam ini. Ya, jangan lupa nanti diklik link untuk masuk ke WhatsApp grup tadi. Penting sekali untuk diklik karena di situ kita akan share ya materi-materi yang teman-teman perlukan, dan kemudian di situ kita akan melakukan temu janji nanti ya. Kapan ketemu sama leadernya, kapan kita bisa ketemu di kantor, kapan kita bisa sama-sama belajar. Nanti kita cari waktunya, kita usahakan supaya teman-teman berhasil untuk menjadi seorang health planner yang baik. Kemudian mudah-mudahan kalau memang punya keinginan untuk punya income puluhan juta rupiah setiap bulan menjadi seorang HM, kita lakukan 3 langkah sukses. Baik lagi, menjadi seorang health planner di Kowe gampang, tinggal registrasi, nggak perlu beli produk, jelas. Dah, silahkan jadi health planner, kita ajar teman-teman untuk bantu teman-teman untuk bisa jualan produk Kowe sebanyak-banyaknya. Tapi kalau ingin puluhan juta rupiah setiap bulan, ingin menjadi seorang health manager, akan lebih cepat. Bukan berarti kalau jadi health planner kemudian nggak bisa ya menjadi enggak, bukan begitu. Cuman ini langkah cepat. Karena tujuan kita adalah bagaimana mendapatkan income puluhan juta dalam waktu yang cepat. Kalau nggak dalam waktu yang cepat, jadi health planner aja, nggak usah beli produk, kita kembangkan tim, kita jual dengan cara yang dengan normal, itu bisa. Tapi kan kita pengennya cepat. Kalau pengen cepat, lakukan duplikasi. Ya, cicil produk Kowe, undang 3 orang setiap bulan ke acara webinar ini, dan kita akan bantu teman-teman untuk meyakinkan mereka untuk beralih dari galon dan melakukan pembelian pencicilan produk Kowe, sehingga teman-teman bisa mendapatkan income belasan juta rupiah, menunggu sampai akhirnya teman-teman bisa dipromosi menjadi seorang health manager. Mudah-mudahan dalam waktu 6 bulan selesai menjadi seorang health manager, income pertama udah di atas 50 juta rupiah. Dan teman-teman, kalau di Kowe, kalau di Rock Team ini kita nggak akan kerja sendiri. Kita akan bantu teman-teman. Seperti yang tadi Bu Popi bilang, kalau sudah masuk di Rock Team, teman-teman udah berada di tempat yang tepat. Kenapa? Karena semua manajer-manajer di sini adalah manajer-manajer senior. Kowe Indonesia itu berdiri berbarengan dengan Rock Team itu berdiri. Ya, Rock Team adalah tim pertama di DST. Sehingga apa? Manajer-manajer di sini adalah manajer-manajer yang senior, yang berpengalaman untuk membantu teman-teman nanti tumbuh
menjadi seorang HP yang baik, menjadi seorang manajer yang baik. Kita akan support mulai dari HM, Health Manager, SM sampai dengan GM, kita akan turun tangan untuk bantu teman-teman supaya bisa berhasil dan mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Dan yang kedua, kita akan provide training. Nggak usah khawatir, ya kita kan ingin teman-teman ini sukses. Ya, sukses menjadi seorang HP, sukses menjadi seorang pro HP, sukses menjadi seorang manajer. Kita akan bantu, kita akan buka kelas training sesuai dengan kebutuhan tim teman-teman, dan ini nanti bisa di request ke masing-masing leadernya, dan kemudian kita akan pastikan selalu ada perkembangan dengan teman-teman. Kita nggak puas kalau teman-teman hanya menjadi seorang HP. Teman-teman harus bisa menjadi seorang HP yang sukses, kemudian menjadi seorang health manager yang sukses, menjadi sales manager yang sukses, kemudian terakhir menjadi seorang general manager yang sukses. Satu hal, di Kowe ini kita mempunyai kepentingan yang sama, ya. Seorang GM nggak akan bisa sukses kalau sales manajernya nggak sukses. Ya, jadi tugas seorang SM pastikan, seorang GM pastikan setiap SM itu bisa sukses. Karena kalau SM-nya sukses, baru GM-nya bisa sukses. Nggak mungkin seorang GM sukses kalau SM-nya nggak sukses. Hal yang sama juga antara SM dan HM. SM kalau mau sukses, dia harus bisa bantu si HM-nya supaya sukses. Karena nggak mungkin SM bisa sukses kalau HM-nya nggak sukses. Kemudian, kalau kita lebih detail lagi, seorang HM nggak akan bisa sukses kalau dia nggak bantu health planner dia menjadi sukses. Ya, kalau dia mau sukses, health planner dia harus sukses. Jadi kalau kita runut semua, kita berkepentingan supaya semua health planner kita sukses. Kalau semua health planner sukses, itu akan runut sampai ke atas. Sampai ke HM, SM, GM akan ikut sukses. Makanya kita punya kepentingan yang sama, kita akan support teman-teman semua supaya bisa menjadi seorang HP, menjadi seorang manajer yang sukses. Dan mudah-mudahan penjelasan ini cukup dimengerti oleh teman-teman. Dan kalau ada pertanyaan, kita akan usahakan jawab malam ini. Kalau enggak, nanti bisa dilakukan di grup yang kita udah share. Tinggal klik linknya. Saya ingatkan sekali lagi, tolong teman-teman pastikan diklik linknya. Oke, sekian dari saya pemaparannya. Mudah-mudahan bisa membuka pikiran teman-teman dan mudah-mudahan teman-teman juga setuju bahwa Kowe adalah sebuah peluang bisnis yang nggak boleh kita lewatin. Peluang ini nggak akan datang dua kali. Kalau nggak sekarang, kita akan telat. Kalau kita nggak join sekarang, pesawatnya akan terbang. Kita ditinggal menjadi penonton. Jangan sampai teman yang join bulan depan, tahun depan udah bawa mobil baru, kita masih pakai motor, kita masih pakai angkutan umum. Jangan sampai seperti itu. Sekali lagi teman-teman, terima kasih atas waktunya. Nah sekarang kita kembalikan ke Bu Popi. Silakan Pop. Halo Pop. Ya Popi nggak kedengeran suaranya. Pop.